Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang tema 8 subtema 3 pembelajaran yang pertama ya. Pada hari Senin 29 Maret 2021. Di mana anak-anak Bunda KD kita hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan IPA ya. Nah, anak Bunda, hari ini kita akan membahas tentang pengaruh gaya terhadap gerak benda serta tokoh dan watak dalam cerita fiksi. Nah, anak Bunda, di sini Siti dan Lani itu bermain sepeda. Nah, kemudian tiba-tiba ban sepeda Siti itu bocor dan akhirnya Siti dan Lani pun mendorong sepeda dari belakang. Nah, anak Bunda, gerakan mendorong sepeda itu merupakan salah satu contoh hubungan gaya dan gerak benda. Nah, bagaimana contoh yang lainnya? Nah, anak-anak Bunda, di bawah ini ada beberapa contoh hubungan gaya dan gerak benda. Yang pertama, gaya itu dapat mempengaruhi benda dia menjadi bergerak. Nah, kalian bisa melihat pada gambar di slide ini. Ini merupakan ada seorang anak laki-laki yang sedang membuka dan menutup pintu. Nah, itu artinya apabila kita memberi gaya dorongan atau tarikan, maka pintu tersebut akan membuka dan akan menutup. Nah, kemudian contoh lain seperti yang telah Lani dan Siti tadi lakukan ya. Mereka mendorong sepeda yang bannya itu pecah. Nah, gerakan mendorong itu artinya gerakan mempengaruhi benda diam itu menjadi bergerak ya. Awalnya kan tadi sepedanya itu diam. Ketika kita beri dorongan, ketika kita beri gaya, maka sepeda tersebut akan bergerak ya. Itulah maksud yang gaya mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh lainnya bisa kalian dengan mendorong meja ya, mendorong mobil dan sebagainya. Contoh yang kedua adalah gaya mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Nah, pada contoh di sini kalian bisa melihat bahwa ada bus dari melaju itu kemudian berhenti. Nah, pada peristiwa itu anak-anak Bunda, sopirnya melakukan gaya dengan menginjak rem bus tersebut. Nah, dengan gaya tersebut, maka bus tersebut akan menjadi lambat lalu berhenti ya. Nah, itu merupakan contoh gaya yang mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Contoh lainnya seperti ada mobil ya, ada sepeda motor ya. Nah, kita bisa mempengaruhi benda tersebut yang darinya bergerak menjadi diam dengan kita menginjak rem ya. Nah, kemudian anak-anak Bunda, gaya itu juga mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, contoh di sini misalnya dengan plastisin ya. Kalian pasti tahu ya apa itu plastisin. Nah, jadi anak-anak Bunda, dari plastisin ini kita dapat membuat berbagai bentuk ya. Bisa itu mobil ya, bisa itu mainan anak-anak, bisa itu juga bunga ya. Nah, banyak ya yang bisa kita kreasikan dari sebuah plastisin. Nah, artinya plastisin ini anak-anak Bunda dapat kita rubah bentuknya ya. Yang awalnya misalnya bentuk plastisin itu kotak, dapat kita rubah bentuk menjadi sesuai yang kita kehendaki, sesuai yang seperti yang Bunda katakan tadi ya. Misalnya bentuk mobil, bentuk bunga dan sebagainya. Artinya plastisin ini kan dapat kita rubah bentuknya ya. Nah, disinilah maksud anak-anak Bunda gaya itu dapat mempengaruhi perubahan bentuk benda. Nah, yang keempat adalah gaya itu dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda. Nah, seperti pada gambar di sini, kalian bisa melihat bahwa ada seorang anak perempuan sedang memukul bola ya.
Nah, pada peristiwa itu anak-anak Bunda, bola itu dilambungkan ke atas sehingga bolanya juga akan bergerak ke atas. Nah, apabila bola juga kita pukul ke depan, maka bola tersebut juga akan bergerak ke depan. Nah, yang itulah maksud dari gaya itu dapat mempengaruhi perubahan arah gerak benda ya. Nah, anak-anak Bunda, kita sudah membahas KD IPA tadi ya, dan sekarang kita akan membahas tentang KD Bahasa Indonesia. Nah, di sini Bella itu sedang bermain ya, sedang berkumpul bersama teman-temannya di rumahnya ya. Kemudian ayah Bella ternyata baru membeli beberapa buku cerita, dan salah satu buku cerita tersebut adalah bercerita tentang temanya itu adalah tema persahabatan ya. Nah, sekarang anak-anak Bunda silakan di pause atau di stop dulu videonya. Anak-anak Bunda silakan baca terlebih dahulu ceritanya pada halaman 103, atau kalian bisa membaca langsung di video Bunda ya. Ketika kalian sudah membaca, kita akan membaca cerita yang kedua ya, bercerita tentang angsa dan telur emas Aesop ya. Nah, anak-anak Bunda tolong di pause juga ya, atau di stop dulu. Anak-anak Bunda harus membaca terlebih dahulu cerita ini ya. Nah, anak-anak Bunda, tugasnya nanti dikerjakan setelah pembelajaran kita selesai ya. Nah, mungkin penjelasan hari ini sampai di sini dulu. Bunda mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah Bunda mohon ampun. Jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan ya, menjaga jarak, mencuci tangan, makan yang bergizi, menggunakan masker, berolahraga, jangan berkerumun, dan tetap selalu menjaga kesehatan ya. Baiklah anak-anak Bunda, terima kasih. Bunda akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.